Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Sate Penyu. Saya Setia Siburian, penyuluh non-PNS, Pangkal Pinang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan sangat baik dan selalu baik bagi setiap kami. Bapa, Engkau Roh Kudus, tolonglah kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami pengertian, pemahaman, sehingga setiap apa yang kami dengarkan, kami boleh belajar melakukannya. Pimpin hidup kami Tuhan, tuntun kami selalu, supaya kami melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Dan yang saya bagikan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1-4. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membagikan tema untuk kita pada malam hari ini. Keluarga yang menghidupi firman Tuhan. Apa itu keluarga? Dikatakan bahwa keluarga itu adalah kelompok orang yang terikat hubungan darah, yaitu ayah, ibu, dan anak, dan sering disebut sebagai keluarga inti. Keluarga yang menghidupi firman Tuhan. Kita boleh melihat tokoh Alkitab yang bernama Zakaria dan juga Elisabet. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, apa itu Zakaria? Artinya adalah Tuhan mengingat. Sedangkan Elisabet dalam bahasa Ibrani artinya pertolongan Tuhan. Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dikatakan juga di dalam Efesus 5 ayat 22 bahwa istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Demikian juga kita bisa melihat dari tokoh Alkitab Zakaria dan Elisabet. Ada banyak poin penting yang bisa kita dapatkan dari Zakaria dan Elisabet. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika ditanya kepada kita semua, apa sih hal terpenting yang ingin kamu dapatkan ketika berkeluarga? Kemungkinan besar jawaban kita adalah sama, yaitu kiranya kehidupan berkeluarga saya bahagia, amin. Tetapi ada banyak kenyataannya sekarang. Keluarga yang tidak bahagia, ada apa? Sesuai dengan tema kita, bahwa keluarga tidak bahagia, dipastikan keluarga itu tidak menghidupi firman Tuhan. Di dalam keluarga itu kita akan menemukan ada banyak sekali masalah. Apakah itu masalah perekonomian? Apakah masalah pekerjaan? Apakah masalah membagi waktu? Apakah itu masalah anak, hubungan orang tua terhadap anak, suami ke istri, atau anak terhadap orang tua? Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik dan tepat, maka kemungkinan terbesar adalah hal buruk, bahkan yang paling fatalnya perceraian. Lalu poin apa yang harus kita teladani dari Zakaria bersama Elisabet? Yang pertama, sabar. Di sini Zakaria
tidak menyalahkan situasi. Dalam kondisi waktu itu bahwa Elisabet dikatakan mandul, dia tidak mengambil kesempatan untuk menceraikan Elisabet, tetapi dia sabar menunggu, menanti jawaban Tuhan. Bagaimana keluarga-keluarga zaman sekarang? Ada banyak ketika Tuhan belum percayakan memiliki keturunan. Ada banyak yang terjadi perceraian. Anak memang bagian yang sangat-sangat penting di dalam keluarga, tetapi bukan anak nomor satu di dalam keluarga. Tujuan pernikahan bukan anak nomor satu. Jika anak menjadi nomor satu tujuan dari pernikahan, bisa dipastikan akan banyak terjadi perceraian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat teladan yang diberikan Zakaria dan Elisabet, kita boleh diproses oleh Tuhan, tetap berharap sepenuhnya, menunggu sepenuhnya waktunya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Berikutnya yang bisa kita teladani dari Zakaria dan Elisabet adalah setia melayani dalam situasi kondisi yang mereka saat itu hadapi. Ada banyak berprasangka buruk terhadap mereka. Dikatakan bahwa kemungkinan besar Zakaria Elisabet memiliki dosa tersembunyi sehingga mereka mendapatkan situasi yang sangat sulit, tidak mendapat keturunan. Tetapi walaupun prasangka buruk itu mereka terima, dengarkan, mereka lebih memilih untuk tetap setia melayani Tuhan. Bagaimana jika kondisi ini ada di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah justru kita membuka telinga kita lebar-lebar, mendengar kata orang terhadap kita sehingga kita kecewa, sehingga kita undur dan menyalahkan Tuhan, bahkan kita tidak mau melayani Tuhan? Poin berikutnya, apa yang bisa kita teladani dari Zakaria Elisabet, yaitu bertanggung jawab. Pastinya di sini Zakaria bertanggung jawab sebagai suami, Elisabet bertanggung jawab sebagai istri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, anak harus taat kepada orang tua. Pastinya Zakaria bertanggung jawab, dia menjadi suami yang seutuhnya, Elisabet menjadi istri yang seutuhnya. Saat ini ada banyak suami tidak menjadi suami seutuhnya. Ada banyak istri tidak menjadi istri yang seutuhnya. Profesi mereka tertukar. Jika firman Tuhan tidak kita hidupi, dipastikan ada kesalahan yang akan kita dapatkan. Ada hal-hal buruk yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga ketika suami tidak menjadi suami yang seutuhnya, istri tidak menjadi istri yang seutuhnya, tidak melakukan tanggung jawab masing-masing. Ini akan berdampak buruk di dalam kehidupan berkeluarga. Lalu poin apa lagi yang bisa kita teladani dari Zakaria dan Elisabet? Mereka menerima keadaan, tidak menyalahkan keadaan. Siapa sih yang mau keadaan sesulit itu? Tidak ada. Tetapi mereka menerima dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Di saat kita mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menerima lalu kita angkat tangan menyerahkan semuanya kepada kuasa Tuhan, kepada rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan sesungguhnya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita.
Waktunya Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saat ini apakah di antara kita, keluarga kita sedang bermasalah? Apakah di bagian keuangan kita? Apakah di permasalahannya pembagian waktu, atau permasalahannya di komunikasi antara suami, istri, dan anak? Ada banyak masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Tetapi lewat Zakaria dan Elisabet, kita boleh memilih untuk tetap menghidupi firman Tuhan. Setiap orang yang menghidupi firman Tuhan dalam kondisi apapun, ingat bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan selalu memberi jawaban tepat pada waktunya. Sehingga apa yang diterima oleh Zakaria, Elisabet selalu indah pada waktunya. Saya percaya kita di sini juga memiliki pergumulan masing-masing. Dalam pergumulan ini kita diajar tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tetap setia melayani, tetap mengambil bagian mengerjakan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Sebagai anggota keluarga, hendaklah tanggung jawab itu kita pegang masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita jangan menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, tetapi hendaklah kita tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan tetap menghidupi firman Tuhan dalam kondisi sesulit apapun. Tuhan pasti memberkati kita. Setiap apa doa-doa kita pasti didengar. Saya percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, jangan menyerah. Tetaplah menghidupi firman Tuhan, sebab orang yang menghidupi firman Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, di mana kami belajar tentang keluarga. Kami belajar dari Zakaria dan Elisabet yang mengalami masalah sulit di dalam kehidupan mereka. Tetapi masalah tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan. Masalah membuat mereka semakin terbentuk menjadi orang yang semakin murni di hadapan Tuhan. Tetap sabar, bertanggung jawab, tidak menyalahkan situasi, bahkan mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Ajarkan hal ini kepada kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kondisi hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Waktunya Tuhan selalu indah bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, apabila di antara kami saat ini bergumul di dalam keluarga, kami hadirkan Engkau. Biarlah Engkau menjadi kepala atas keluarga kami. Engkau senantiasa yang kami andalkan dalam setiap keluarga kami. Berikan kami kekuatan, kesabaran, supaya kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.